Di dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita yang merasa kehilangan kendali. Rasanya seperti semuanya terlepas, dan emosi meluap dalam sekejap. Tanpa kita sadari, ketidakmampuan mengatur perasaan dapat membahayakan diri sendiri. Kerap kali, situasi sepele memicu reaksi berlebihan, padahal ini menandakan bahwa ada luka yang lebih dalam. Apakah kamu pernah merasa marah tanpa alasan jelas? Atau mungkin kamu merasa kosong setelah hari yang melelahkan? Ini semua adalah tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa hatimu sedang rapuh. Saat kita terbawa oleh arus emosi, kita seringkali tidak menyadari seberapa dalam luka yang kita simpan. Mari kita gali lebih dalam, dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Kehidupan kita seringkali dipenuhi dengan tekanan yang tak terduga. Saat semua orang mengharapkan kita untuk bersikap kuat, seringkali kita merasa terjebak dalam harapan-harapan tersebut. Rasanya berat ketika kita mencoba untuk berperan sebagai sosok yang tidak tergoyahkan, padahal di dalam hati terdapat keraguan yang tak kunjung reda. Ketika kita merasa marah atau kecewa, seringkali kita bertanya pada diri sendiri, kenapa harus merasa seperti ini? Ada kalanya kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Misalnya saat teman kita memberi kritik yang sebenarnya konstruktif, tetapi kita merasa itu adalah satu serangan terhadap eksistensi kita. Perasaan ini bisa menggores hati, menambah beban yang sudah terlampau berat. Di saat seperti ini, kita mungkin kurang mampu untuk menyaring emosi, sehingga reaksi kita berlebihan. Berkali-kali, kita merasa ini adalah bagian dari kehidupan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Kecanduan scroll di media sosial juga bisa jadi penyebab lain. Saat tak ada batasan waktu, kita terjebak dalam dunia yang tidak nyata. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih bahagia, lebih sukses. Satu postingan bisa membuat kita meragukan diri sendiri dan memperburuk emosi yang sudah ada. Kita jadi bertanya, apa yang salah dengan diri kita? Ada saatnya kita merasa lelah, tetapi tetap berpura-pura serius di hadapan orang lain. Seperti seorang ibu yang mengurus anak-anaknya sambil berjuang melawan kelelahan. Di luar, dia tampak tangguh, namun di dalam, hatinya mungkin menangis. Inilah yang seringkali kita alami, menyimpan perasaan dalam-dalam dan berpura-pura bisa menghadapinya sendirian. Dan ketika semuanya terasa begitu menyakitkan, kita mungkin mulai mempertanyakan kebahagiaan itu sendiri. Apakah kebahagiaan yang kita cari adalah kebohongan belaka? Setiap harinya kita berjuang, berusaha untuk tersenyum, namun apa yang terlihat di luar kadang jauh berbeda dari apa yang terjadi di dalam. Saat kita menghadapi badai emosi, hati kita menjadi rapuh, tanpa kita sadari. Sebelum sempat memahami diri sendiri, kita mulai merasa terbakar oleh emosi yang tak terkendali. Kita seringkali berpikir bahwa memiliki dorongan untuk berubah adalah hal yang sepele, tetapi sebenarnya itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dalam kesedihan dan keputusasaan, hati kita bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Namun, kesadaran akan apa yang dirasakan adalah awal dari perjalanan untuk membangun kembali kekuatan kita. Tanpa kita sadari, luka yang kita tutup rapat itu justru membuat kita semakin rapuh, sehingga saatnya untuk mulai merangkulnya. Disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan diri sendiri. Menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini dan bahwa ada banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Kita berhak untuk hidup dengan lebih baik, dengan hati yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala sesuatu di depan kita. Pikirkan seorang mahasiswa yang sering menunda tugas. Dia tahu tenggat waktu semakin dekat, tetapi tetap terjebak dalam kebiasaan buruk. Setiap kali membuka laptop, hatinya bergetar.
Ia seolah tahu betul semua alasan yang akan membuatnya gagal, namun tetap memilih untuk menunda. Ketika malam tiba, rasa sakit semakin nyata, tetapi kesadaran itu belum cukup untuk mengubahnya. Atau seorang ibu rumah tangga yang mengurus segala hal sendirian. Di luar, dia tampak kuat, tetapi di dalam, setiap hari terasa seperti perang yang tanpa henti. Walaupun ia senantiasa mengutamakan kebahagiaan keluarganya, terkadang dia merasa hilang, melupakan jati diri sendiri. Rasanya berat untuk terus bersiap menyambut setiap hari, sementara hatinya terus-menerus merasa lelah. Kelelahan ini terkadang membuatnya meragukan keputusannya dan ingin menyerah. Marilah kita sebut seorang dokter yang menghadap pasien dengan senyuman, berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang rumit. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa hatinya semakin sulit melawan kepenatan tersebut. Emosi yang terpendam membuatnya mulai merasa skeptis pada kehidupan, bahkan pada kemampuannya sendiri. Setiap kali mengobati pasien, dia tahu ada banyak halangan yang harus diatasi, tetapi saat dorongan untuk merasa lebih baik datang, seringkali ia merasa terhalang. Kita sering berpikir kita harus kuat, tetapi ketidakmampuan untuk mengungkapkan emosi justru menggerogoti diri sendiri. Momen-momen kecil yang mungkin tampak sepele pada orang lain, ternyata sangat berat bagi diri kita. Kita merasa terkurung dalam rutinitas yang tak berujung, ingin mengubah semuanya, tetapi bingung bagaimana cara untuk memulainya. Dari pengalaman kita, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana kita sering terperangkap dalam perasaan. Hal-hal kecil yang belakangan ini muncul menjadi fokus utama dan menciptakan luka yang tak kunjung sembuh. Cerita tentang si mahasiswa, sang ibu rumah tangga, dan dokter menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Semua ada dalam spiral kompleks yang kadang kita bangun sendiri. Namun, pekerjaan kita adalah untuk menyadari dan berani keluar dari keadaan ini. Perjalanan ini bukanlah tentang seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa dalam kita mampu menyentuh bagian diri kita yang paling rapuh. Semuanya terasa sulit pada awalnya, namun langkah pertama sangat menentukan. Ketika kita mulai merasakan itu, kita akan menemukan sedikit semangat untuk bangkit. Ingatlah bahwa meski perjalanan terasa berat, langkah kecil menuju penyembuhan adalah langkah yang tepat di tengah tekanan yang membawa kita ke titik ini. Setiap tindakan kecil, meski tak terlihat, sebenarnya adalah langkah besar menuju perbaikan diri yang lebih baik. Jangan khawatir jika langkahmu kecil, karena setiap langkah berarti penting dan memiliki dampak besar. Ada satu ketika kita mulai merasakan pertanda kecil yang berujung pada kesadaran. Orang-orang di sekitar kita mulai berempati. Mereka mengingatkan kita untuk tak memikul semua beban sendiri. Saat kita berani berbagi cerita, hambatan yang terlihat begitu besar mulai tampak lebih mudah untuk dihadapi. Dalam proses berbagi, kita menemukan bahwa kita tidak sendirian. Ada banyak yang memahami apa yang kita rasakan. Inilah titik balik yang mungkin kita butuhkan. Kita mulai memahami bahwa perasaan marah, sedih, dan kecewa adalah bagian dari perjalanan. Semua pengalaman tersebut, baik atau buruk, menjadi alat untuk belajar. Ada saat di mana kita bersama orang-orang yang kita percayai, dan merasakan kekuatan dalam kebersamaan. Pelajaran berharga itu datang ketika kita berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Terkadang, kita butuh pendengar yang bersedia menampung cerita kita. Saat perlahan kita memahami dan menjelajahi emosi, kita akhirnya bisa menemukan makna di balik semuanya. Kita ingat, tidak ada yang perlu disembunyikan. Ada kekuatan dalam kerentanan, bahkan ketika hati kita terasa hancur. Sedikit demi sedikit, kita mulai merakit bagian-bagian hati yang telah terpisah.
Dengan dukungan dari orang-orang sekitar, kita bisa mulai merangkai harapan kembali. Dari titik ini, kita mulai merasakan angin segar yang berhembus ke arah kita, mendorong kita untuk berani melangkah maju. Memasuki babak baru dalam hidup bisa terasa menyenangkan, meskipun penuh tantangan. Kita berpeluang untuk bangkit dan menghadapi segala kemungkinan yang ada. Sekarang saatnya untuk melangkah ke depan dengan kesadaran yang lebih dalam, merenungkan setiap langkah yang diambil. Ini adalah fase yang membawa harapan dan kekuatan baru. Dengan setiap langkah, kita bisa menciptakan cerita yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang bersedia untuk mendengarkan kita dan berbagi beban bersama. Setiap perubahan kecil menuju pemulihan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Begitu kita mulai melepaskan beban emosional, kita dapat merasakan kebebasan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kenali bahwa kamu berhak untuk merespons hidup dengan cara yang lebih bijak. Hati yang rapuh perlu disentuh dengan lembut, tetapi itu bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu dikalahkan. Setiap luka punya cerita, dan kamu berhak untuk menggoreskan lembaran baru dalam hidupmu. Ayo, bangkitlah dan jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Hasil perjalanan ini adalah kamu yang lebih kuat, yang kini bisa melihat diri dari kacamata yang baru. Betapa berharga pengalaman ini, sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh. Setiap hamparan luka akan mengajarkan kita arti ketahanan dan keberanian. Ada kekuatan dalam ketahanan itu, yang bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya yang merasakan ini, banyak juga yang berjuang di luar sana. Jadi, jangan ragu untuk menghadapi hari-hari ke depan. Bukan perlombaan untuk menjadi yang tercepat, melainkan perjalanan proses yang harus dinikmati. Saatnya untuk melangkah dengan percaya diri, sambil tetap mengingat bahwa proses bertumbuh itu berharga. Dapatkan pelajaran dari setiap peristiwa, meskipun sulit. Lihat ke depan dengan optimisme, karena langkahmu kini penuh harapan. Kuatkan hatimu dan teruslah berjalan, karena setiap langkah kecil adalah tanda keberanian. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan setiap bagiannya penting. Jadilah pelopor dalam cerita hidupmu sendiri, dan beri diri kamu penghargaan atas setiap pencapaian, sekecil apapun itu, karena setiap pencapaian adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan yang lebih baik.